sembah Tuhan sama-sama. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sekali lagi naikkan siap sembah. Syakara namanya syerere. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat dengan-Mu, mengikuti kehadiran-Mu. Oh, aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat dengan-Mu, mengikuti kehadiran-Mu. Oh, lebih tinggi lagi, aku cinta padamu. Oh, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat dengan-Mu, mengikuti kehadiran-Mu. Oh, ku nyanyi
adalah masih Purim. Hari itu Esther menaikkan di hadapan Tuhan. Hari itu Esther menghadap raja. Sampai tongkat perkenanan itu terulur. Maka satu bangsa sekali lagi yang tadinya mau dibinasakan, tapi ada sebuah perkenanan yang turun. Maka bangsa itu sekali lagi diselamatkan dan diluputkan. Maka Haman yang tadinya harusnya membinasakan bangsa itu dan ingin menyulakan, tapi Haman sendiri yang disulakan. Pagi hari ini sekali lagi kita mau ambil waktu untuk membawa bangsa ini di hadapan Tuhan. Kiara basyada da 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 da. Itu menjadi perjanjian. Biar darahmu Tuhan itu yang membasuh.
Sebaot, Jehovah Sebaot, Jehovah Shem, mari hidup kami diikat, dijamin. Biar Indonesia diikat dan dijamin Tuhan. Perjanjian, ditumbuhkan dalam penetapan dan ketetapan, dimeteraikan dalam sumpah Indonesia diikat, dijamin. Biar dengan sumpah dan perjanjian-Mu Tuhan, perjanjian Syakana Rabo, ditumbuhkan dalam penetapan dan ketetapan, dimeteraikan dalam sumpah, dimeteraikan dalam sumpah, dimeteraikan dalam sumpah. Mari Tuhan, sekali lagi biar Roh Kudus-Mu, ini masa-masa Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu. Kami mau menanti-nantikan Roh-Mu yang dinyatakan Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menolong bangsa kami. Hanya Engkau yang bisa mengangkat bangsa kami. Mari peluk bangsa kami dengan sayap-sayap-Mu yang ajaib. Sekali lagi Tuhan, pagi hari ini, biar setiap firman itu menjadi bekal dalam hidup kami untuk melakukan sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Supaya kami ini, karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya, Shalom. Apakah suara saya cukup terdengar jelas? Jelas. Oke, puji Tuhan. Ya. Yuk sekali lagi kita berdoa yuk. Tuhan Allah Roh Kudus, tolong kami ya Tuhan pagi hari ini. Untuk kami mengenal isi hati-Mu ya Tuhan. Untuk kami mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Untuk kami tahu ya Tuhan bahwa kami sangat butuh berjalan dengan Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, pimpin kami kepada kebenaran-Mu. Tolongi kami Tuhan, kami sangat butuh di-upgrade ya Tuhan. Kami sangat butuh Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan dan bersandar kepada pengertian kami sendiri. Tapi sungguh-sungguh bawa kami ya Tuhan untuk bergantung, berjalan, berharap, dan percaya hanya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau bicara di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saudara, pagi hari ini temanya adalah Who is Holy Spirit? Artinya, siapa itu Roh Kudus? Ya. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pasukan Tuhan, kita ini harus tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang butuh berjalan bersama dengan Roh Kudus. Gitu ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa
pada waktu Yesus itu berjalan di hidup di muka bumi, dia itu adalah pribadi yang 100% manusia dan 100% Allah gitu ya. Dan pada waktu Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka dikatakan di Alkitab itu bahwa langit itu terbuka dan kemudian Roh Allah itu turun dalam bentuk burung merpati dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, dan sejak saat itu Tuhan Yesus itu berjalan dalam kuasa, dalam otoritas, berjalan dengan sangat ajaib, melakukan banyak tanda-tanda, melakukan banyak mujizat, bukan karena sekedar dia itu berstatus bahwa dia itu sebagai anak Allah, saudara ya, bukan hanya sekedar karena dia itu berstatus karena dia itu sebagai Tuhan itu sendiri, tapi juga statusnya karena apa? Karena Roh Kudus itu tinggal dan hidup di dalamnya. Makanya Tuhan Yesus itu berkata di dalam firman-Nya, dikatakan bahwa kamu itu maksudnya adalah saudara dan saya, kita ini akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti yang Yesus lakukan di muka bumi. Artinya kalau Yesus itu melakukan pekerjaan tanda-tanda mujizat, Yesus itu sedang berkata, engkau itu akan melakukan pekerjaan yang sama seperti yang aku lakukan, bahkan yang jauh lebih besar. Even greater, ya saudara ya. Yang percaya dan setuju katakan amin. Amin. Ya, di tempat masing-masing. Jadi saudara itu dan saya itu, kita ini hidup di muka bumi ini bukan cuma sekedar kebetulan, bukan cuma sekedar untuk mungkin levelnya naik dan jadi pasukan, enggak. Tapi Tuhan itu mau untuk kita ini hidup di muka bumi ini bukan hanya juga untuk menggenapi destiny kita, menggenapi destiny ya itu sangat bagus dan luar biasa. Tapi kita ini hidup di muka bumi ini adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti yang Yesus lakukan di muka bumi, bahkan jauh lebih besar. Firman-Nya juga mengatakan bahwa Yesus menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau kita ini melakukan pekerjaan yang sama yang ini, artinya makanan di roh kita itu adalah melakukan pekerjaan kita yang telah memanggil kita dimanapun kita berada. Mungkin saudara dipanggil sebagai seorang sales, mungkin saudara dipanggil menjadi seorang guru, mungkin saudara dipanggil menjadi seorang businessman, mungkin saudara dipanggil, saya melihat di sini ada Bapak Wakil Wali Kota ya, mungkin kita dipanggil di pemerintahan, gitu. Dan semua itu punya tujuan. Dan Tuhan berkata, makananku yang melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, disitulah kita harus menjadi pelaku-pelaku firman yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang luar biasa. Ya, yuk kita sama-sama belajar hari ini firman Tuhan. Judulnya adalah Who is Holy Spirit? Kenali Roh Kudus. Boleh ditampilkan di next. Yang pertama, ya kita harus kenal dulu siapa itu Roh Kudus ya saudara ya. Kita harus kenal dulu siapa itu Roh Kudus. Gak mungkin seseorang itu berjalan bersama-sama kalau mereka tidak saling kenal, gitu ya. Tidak mungkin orang memutuskan untuk menikah kalau mereka tidak berpacaran dulu. Tidak mungkin orang berpacaran dulu ya kalau mereka tidak saling mengenal pribadi satu sama yang lain. Nah, demikian juga untuk berjalan dengan Roh Kudus. Untuk tahu siapa itu Roh Kudus, kita harus kenal ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, ya, gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini maksudnya apa? Ini adalah Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Kalau tadi dengar Ibu Joel waktu menyembah, beliau berkata ada sebuah kata kalimat yang keluar dari hatinya yang berkata, Roh Kudus melayang-layanglah di atas kami, aramilah kami. Nah itu Kejadian 1 ayat 2, saudara. Di bahasa asli dikatakan pada waktu Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan bumi, itu seperti seekor induk Raja Wali yang mengerami telur, saudara ya. Jadi Roh Allah itu waktu melayang-layang itu mengerami. Artinya apa? Roh Kudus itu adalah pribadi yang real, pribadi yang eksis, dan pribadi yang bergerak di tengah-tengah kita. Jadi Roh Kudus itu bukan cuma sekedar roh, ya, yang orang nggak bisa lihat, orang nggak bisa sentuh, orang nggak bisa raba, orang nggak bisa jamah. Mungkin secara wujud, yes. Tapi ayat ini jelas mengatakan bahwa Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan bumi. Artinya dia itu eksis, dia itu ada, dia itu pribadi. Dan ini penting untuk kita ketahui.
Roh Kudus itu bukan cuma sekedar untuk dirasa-rasa waktu ada Roh Kudus kita merinding. Enggak, dia itu pribadi, saudara. Dia itu eksis, dia itu real. Roh Kudus itu sangat nyata. Dan dia itu ada di tengah-tengah kita. Bahkan pada waktu kita beribadah pagi hari ini, waktu saudara tadi menyembah, Roh Allah itu ada di tengah-tengah kita. Dia bergerak, dia hidup, dia begitu dekat dengan kita. Nah, kadang ini nggak bisa merasakan dia, apa sih? Yang membuat kita itu nggak bisa merasakan Roh Kudus karena apa? Karena kita tidak cukup punya hubungan dengan dia. Karena kita nggak cukup punya waktu untuk berbicara dengan Roh Kudus. Dia itu pribadi, dia itu dapat diajak bicara, dia itu dapat diajak diskusi, dia itu dapat diajak berinteraksi, saudara. Ya, yang pertama Roh Kudus itu pribadi. Dan kita ini harus punya hubungan, punya waktu dengan Roh Kudus. Saya itu suka banget ngobrol sama Roh Kudus itu waktu saya ini lagi di jalan. Waktu saya ini lagi di motor, lagi di mobil. Di setiap kali waktu saya ini tidak melakukan pekerjaan apa-apa, misalnya saya lagi sibuk-sibuknya gitu ya, lagi sibuk-sibuknya dengan pekerjaan saya, hektik, sibuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang saya tuh merasa di hati saya ini kok seperti ada yang kurang, dan tiba-tiba Roh Kudus berkata kayak gini, kenapa sih kamu terlalu sibuk sampai-sampai kamu tuh nggak bisa bicara dengan aku? Kenapa sih kamu sibuk sampai-sampai kamu itu tidak menanyakan aku apa yang harus kamu kerjakan? Dan hari tiba-tiba saya berkata, oh ya Roh Kudus, aku lupa. Nah, kadang-kadang kita juga terlalu sibuk dengan segala sesuatu pekerjaan kita. Dengan segala sesuatu kepenuhan yang ada di kepala kita. Sampai kita lupa bahwa ada Roh Kudus di sisi kita. Begitu dekat dengan kita. Yang dia itu sangat rindu untuk berbicara kepada kita setiap hari. Yang pertama, saudara, kita harus mengenali dia bahwa dia itu adalah pribadi. Ya, Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia real. Dia eksis. Dia bergerak di tengah-tengah kita. So, setiap hari dalam hidup kita, mari mulai sapa rohnya. Mari mulai bicara kepada rohnya. Roh Kudus, engkau mau aku mengerjakan apa hari ini? Bahkan sampai hal-hal yang terkecil, saudara. Kita itu harus melatih untuk berbicara dengan Roh Kudus. Makin kita ini melatih diri kita berbicara dengan Roh Kudus, berinteraksi dengan Roh Kudus, maka telinga kita itu akan makin dipertajam. Bagaimana cara kita untuk melatih kita ini bicara dengan Roh Kudus, berinteraksi dengan Roh Kudus? Tentunya kita harus lekat dengan firman. Kita harus mencintai firman. Karena hati Roh Kudus itu semuanya juga tertuang di dalam firman Allah. Oke, saudara. Saya itu pernah, lagi itu, saya itu mau pergi sama istri saya. Ini perkara-perkara yang sederhana aja, tapi seringkali kita lupakan. Waktu itu saya pengen pergi bersama dengan istri saya, kami pengen jalan keluar, hari itu hari libur, dan kami pengen pergi ke suatu mall gitu kan. Dan kemudian saya itu udah siap pakai baju, ya saudara ya, saya pakai baju, saya pakai kaos sederhana, simple, saya pakai kaos warna hitam, saudara. Saya pakai kaos warna hitam, saya suka kaos warna hitam ya saudara ya. Saya pakai kaos warna hitam, kemudian saya siap mau berangkat, turun ke bawah, nyalain mobil, dan siap naik mobil, semua sudah naik mobil. Tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya. Hari itu saya berdoa, saya biasa kalau misalnya saya mau naik kendaraan itu saya akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus pimpin perjalanan kami. Dan waktu saya mulai berdoa, tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya begini, kamu ganti baju dong, aku nggak suka kamu pakai baju itu. Nah itu tiba-tiba saya langsung naik ke atas, saya nggak ngomong sama istri saya ganti baju, saudara. Terus istri saya ngomong kayak gini, loh kok ganti baju? Saya cuma bilang sama istri saya, iya. Tadi Roh Kudus bilang, katanya Roh Kudus nggak suka kalau saya pakai baju warna hitam. Sederhana, saudara. Simple. Tapi itu adalah cara untuk kita ini melatih berjalan bersama dengan Roh Kudus. Mengenalinya sebagai pribadi. Kemudian saya juga pernah, saya sering banget cerita, waktu saya lagi di jalan juga, pulang dari satu tempat dengan istri saya putar lagu kesukaan saya gitu ya. Lagu sekuler, lagu dunia. Nggak ada kata-kata yang menghujat di situ. Kata-katanya juga semuanya bagus, saudara ya. Kemudian itu lagu band tahun 70-an, 80-an. Waktu saya putar, istri saya bilang, ini lagu apa sih? Lagunya kok vintage banget. Dia bilang kayak gitu. Oh ya, ini lagu band ini. Saya suka dengan lagu-lagu band yang ini dulu. Dan saya enjoy banget dengerinnya. Terus pada waktu di jalan, tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya. Matiin, aku nggak suka. Dan langsung saya matiin, saudara.
Begitu saya matiin, istri saya nanya, lo kenapa dimatiin? Katanya suka lagunya. Iya, tapi Roh Kudusnya nggak suka. Saya bilang kayak gitu. Nah, Roh Kudus, waktu kita ini berjalan dengan Roh Kudus, mengenali dirinya sebagai pribadi, kita akan mulai mengenali selera-seleranya, saudara. Kita akan mulai mengenali hatinya itu maunya seperti apa. Kita akan mulai mengenali bahwa kerinduannya itu seperti apa. Gitu. Dan penting buat kita yang pertama adalah kenali dia sebagai pribadi. Jangan hanya mengenal Roh Kudus itu dari sebuah pengajaran yang berkata bahwa Tuhan Allah itu ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Kita butuh kenal dia pribadi lebih dalam. Bagaimana supaya kita mengenal dia lebih dalam? Ayo masuk ke dalam hubungan yang lebih intim, saudara. Mari masuk kepada hubungan yang benar-benar menyatu dengan firman-Nya. Baca firman setiap hari. Renungkan firman setiap hari. Minta rema, Roh Kudus, mari bicara lewat firman hari ini yang aku baca. Roh Kudus, mari bicara lewat segala kejadian yang hari ini aku alami. Roh Kudus, mari bicara lewat setiap orang-orang yang aku temui. Roh Kudus, mari bicara lewat setiap firman yang dibagikan di Heavenly Realm setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat. Maka pada waktu kita menginginkan dia sebagai pribadi, maka dia akan bicara di tengah-tengah kita lebih dan lebih lagi. Itu yang pertama ya saudara ya. So mari mulai menginginkan dia sebagai pribadi. Ya, ada satu firman Tuhan di dalam mungkin kita bisa buka sama-sama. Saya nggak tampilkan ini di mana di layar PPT hari ini. Tapi ada satu firman Tuhan dikatakan bahwa bentar ya saudara ya. Ada satu firman Tuhan dikatakan bahwa waktu itu ada perempuan yang 12 tahun pendarahan dan dia sudah sangat kesakitan. Dan hari itu dia dengar Yesus, kabar tentang Yesus datang, ya. Dan kemudian dia berkata dalam hatinya, asal aku jamah aja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan hari itu dia menerobos kepada ribuan banyak orang yang hari itu bergurumuni Yesus, karena Yesus itu pribadi yang sangat terkenal. Hari itu kuasa kesembuhan mengalir, luar biasa, membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang kusta, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Tapi ada satu perempuan yang dia dengar kabar tentang Yesus, dia berkata, asal aku jamah aja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan hari itu, waktu dia menjamah ujung jubah Yesus, Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Karena aku merasakan ada kuasa yang keluar dari dalam hidupku. Nah, itu perempuan itu berkata, aku yang menjamah. Karena aku dengar engkau datang dan aku berkata, asal aku jamah aja jubahmu, maka aku akan sembuh. Dan hari itu, dia menjadi sembuh. Nah, Roh Kudus itu bisa mengalir pada waktu, saudara ya. Ada hati yang menginginkan. Jadi waktu dia diingini dengan sangat, saudara, maka dia akan hadir di tengah-tengah kita. Dia akan menyatakan siapa dirinya di tengah-tengah kita. Amin. Jadi mari inginkan Roh Kudus untuk mengenal dia sebagai pribadi. Tahun ini, hari-hari ini kita butuh berjalan dengan Roh Kudus. Bukan dengan kuat kita, bukan dengan gagah kita. Yang kedua, siapa sih itu Roh Kudus? Boleh next. Saya cuma punya 3 poin hari ini, saudara. Dan saya berdoa 3 poin ini cukup untuk membuat kita ini merenung dan menginginkan dia lebih lagi. Ya saudara, ada di Heavenly Realm. Ayo jangan cuma ikut kebaktian biasa, tapi belajar praktek, saudara, di tempat kita masing-masing setiap hari. Yang kedua, Roh Kudus itu dia adalah penghibur, dia adalah penuntun atau guide, dia juga adalah penolong. Ya, saudara ya, dia itu penghibur, dia itu penuntun atau guide, dan dia itu penolong. Nah, tapi poin kedua ini, kita tidak akan bisa berjalan dan mengenali dia sebagai seorang penghibur, penuntun, dan penolong kalau kita tidak melalui fase yang pertama, yaitu mengenali dia sebagai pribadi. Ya, seperti yang tadi saya ceritakan, saya nggak akan balik ke situ. Yohanes 1 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu penghibur, yang akan diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Tolong benar-benar garis bawahi dan kasih tanda bold di mengajarkan segala sesuatu.
Segala sesuatu itu artinya semuanya, saudara. Everything. Semua hal. Dia akan mengajarkan itu kepada saudara dan juga kepada saya. Pada waktu kita mengenal dia. Pada waktu Roh Kudus tinggal di dalam kita. Pada waktu kita mengizinkan dia di fase yang pertama tadi. Mengizinkan dia tinggal, melayang-layang, dan mengerami hidup kita. Maka kita akan masuk ke dalam poin yang kedua. Kita akan mengenal dia sebagai sosok yang menghibur, menuntun, menolong, mengajar. Ya, dia akan mengajarkan segala sesuatu. Jadi saudara, kalau misalnya saudara dan saya, kita ini punya Roh Kudus, kita ini mengenal dia, kita tinggal di dalamnya, dan kuasanya, firman-Nya ada di dalam kita, maka kita nggak akan jadi orang yang bodoh. Maka kita ini akan menjadi orang yang tahu segala sesuatu seharusnya. Kenapa saudara? Karena dikatakan bahwa dia akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Saudara butuh apa? Waktu saudara punya hubungan dan berjalan dengan Roh Kudus, saudara akan diajari. Saya ini dulu bisa dikatakan sampah masyarakat. Saudara. Ya, saya itu dulu hidupnya lebih suka tinggal di jalanan, walaupun orang tua saya punya rumah. Saya itu dulu waktu saya masih sekolah SMA, saya ingat banget, waktu itu masih catur bulan, saudara, catur bulan 1, catur bulan 2, catur bulan 3, gitu saudara ya. Dan selama 1 tahun masa belajar mengajar di sekolah, hari-hari yang sangat krusial waktu saya kelas 2 SMA, dari 12 bulan dalam 1 tahun, saya tidak masuk 9 bulan, saudara. Saya waktu itu hobinya tawuran, 3 kali saya hampir mati, saya udah ceritakan itu berkali-kali. Hobi saya itu nyolong, hobi saya itu mabuk, hobi saya itu main judi, saudara ya. Dan sampai suatu saat orang tua saya dipanggil ke sekolah, dan dikatakan bahwa anak ibu harus dikeluarkan dari sekolah, karena anak ibu ini bolos mulu kerjaannya. Ibu nggak tahu kan kalau anak ibu itu 9 bulan tidak masuk sekolah, ibu saya sampai bersujud, minta tolong Pak, jangan keluarin anak saya. Anak saya ini, saya nggak tahu mau sekolah di mana, saya nggak punya duit. Bayangin ya saudara, saya udah miskin, nggak punya duit, dan juga hidup semaunya, nakalnya bukan main waktu itu. Dan seolah-olah saya ini nggak punya masa depan. Seolah-olah secara pendidikan saya ini bodoh. Orang saya nggak pernah masuk pelajaran. Saya ini pengetahuan saya tentang hal-hal yang umum saya nggak tahu sama sekali. Dan nggak ada yang bisa dibanggakan dari dalam hidup saya. Dan itu hari itu saya melihat ibu saya bersujud minta ampun sehingga saya itu diberikan kesempatan untuk bisa bersekolah lagi. Singkat cerita, saya itu masuk ke Mahanaim, saya itu jadi anak rumah singgah, salah satunya dididik oleh Ibu Joel. Ibu Joel ini sangat berjasa banget dalam hidup saya, dan ada beberapa kakak yang lain juga hari itu dididik di rumah singgah. Dan saya diajari tentang Tuhan, saudara. Saya diajari untuk mengenal Tuhan, saya diajari untuk mengenal Roh Kudus. Dan hari itu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dari sampah yang dipungut sama Tuhan, dan Tuhan itu berkata, aku akan pakai engkau. Saya ingat banget hari itu, saya tuh lagi main-main di antara ratusan anak-anak muda di tempat itu. Saya tuh lagi main-main dan tiba-tiba Roh Allah itu datang aja sama saya dan dia berkata, berlutut. Dan di tengah-tengah itu, di pojokan itu saya berlutut, dan saya itu cuma ditampilkan video-video sangat cepat seperti film. Lewat. Dan Tuhan itu berkata, aku mau pakai kamu, nak. Dan hari itu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya ingat banget lagunya, aku mau cinta Yesus selamanya. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan berkata, di tempat ini ada seorang anak yang Tuhan mau pakai hidupmu sebagai hamba Tuhan. Maju ke depan, saya maju ke depan, saya didoain. Saya nangis, saya berkata, Tuhan, aku ini gak berharga, aku ini gak berarti. Siapa aku sampai kau mau pakai? Tapi hari itu Roh Kudus turun dalam hidup saya. Dan dia berkata, aku akan pakai engkau. Dan saya melihat bahwa dia itu Tuhan yang setia. Roh Kudus itu pada waktu dia diinginkan, dia itu akan menawarkan dirinya dalam hidup setiap kita. Dan saudara nggak akan pernah tahu seberapa jauh dia akan bawa kita naik. Saudara nggak akan pernah tahu seberapa jauh dia akan memakai kita, menolong kita, mengajarkan kita segala sesuatu. Dia menolong saya, dia mengajarkan saya banyak hal. Saya bukan orang yang pandai dalam menyampaikan firman, saya bukan orang
yang berani berbicara di depan banyak orang. Tapi Roh Kudus itu penolong. Dia itu mengajarkan kita segala sesuatu. Dia angkat saya dari orang yang bodoh. Dia ajari saya tentang bagaimana caranya berdiri di antara orang-orang terhormat. Dia berikan anugerah. Dan oleh sebab itu, saudara, mari inginkan Roh. Apapun masalah dalam hidup, apapun yang saudara sedang alami hari-hari ini, dia mengajarkan kita untuk kita keluar sebagai pemenang. Pada waktu nggak ada pintu, pada waktu kita melihat tembok begitu besar, dia akan tuntun kita kepada satu pintu untuk kita melewatinya, untuk kita menang dari setiap perkara-perkara hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan inginkan dia lebih dari apapun. Roh Kudus itu adalah pribadi yang jauh lebih kuat dari kita. Manusia itu hanya seonggok daging yang lemah, saudara. Tanpa Roh Allah dihembuskan dalam hidupnya. Tapi pada waktu ada Roh Kudus yang berhembus di hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang luar biasa waktu kita menyatu dengan Dia. Roh Kudus itu yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Tentunya pada waktu kita punya firman di dalam hidup kita. Dia akan tuntun kita, karena Dia itu guidance. Dia itu adalah seorang penuntun. Dia akan menuntun kita kepada kebenaran yang sejati. Dia akan menuntun kita untuk kita ini melihat, ini nggak boleh, ini yang boleh. Nah, kerjakan yang ini, maka kamu akan mendapat yang ini. Dia akan tuntun langkah kita. Dia akan mengajar apapun, saudara. Oleh sebab itu, dalam segala hal, tanya Roh Kudus. Tanya Roh Kudus. Pada waktu saudara ingin mengambil keputusan dalam hidupmu, sebelum tadi nyampe aja, tanya Roh Kudus. Iya. Bicara dengan Roh Kudus, maka Dia akan mengajarkan segala sesuatu dalam hidup kita. Roh Kudus itu akan mengingatkan kepada setiap kita janji dan semua firman yang sudah kita terima. Saudara, kalau saudara beribadah di mana, yang seringkali saudara dapat stiker, seringkali saudara dapat kartu, seringkali saudara dapat ayat, seringkali saudara dapat selendang profetik. Kemarin baru dibagikan sekali lagi baju profetik. Dan itu semuanya isinya perjanjian, itu isinya firman, saudara. Dan pada waktu kita mengenali pribadinya di fase yang pertama tadi, maka dia akan menjadi pengingat, saudara, yang akan mengingatkan akan setiap janji dan firman-Nya. Saya berdoa, kita orang-orang yang di heavenly realm, kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus, berjalan bersama dengan Dia pribadi lepas pribadi. Yang terakhir, saudara, next slide. Ya, ini salah satu notes yang saya tulis, penting untuk kita punya hubungan dengan Roh Kudus. Saudara, ini kedengarannya klise, ini kedengarannya sederhana, ini kedengarannya sering kali disampaikan di gereja, di tempat-tempat ibadah. Tapi seringkali banyak orang Kristen melupakan dan menganggap enteng akan hal itu. Saya berdoa, pasukan di heavenly realm, siapapun engkau, dimanapun kau berada hari ini, mari inginkan dengan sangat, dengan haus dan lapar, untuk punya hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Yang terakhir, saudara, yang ketiga. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah kuasa, saudara. Nah, banyak orang itu pengen ininya aja dari Roh Kudus. Tapi ada fase-fasenya, saudara. Yang pertama, kita harus kenali Dia dulu. Yang kedua, yang pertama kita harus kenali dan berjalan bersama dengan Dia, intim dengan Dia. Itu yang pertama, saudara. Kemudian kita harus tahu bahwa Dia itu adalah penolong yang menuntun hidup kita. Dia itu lebih kuat daripada kita. Dia itu guidance yang berjalan di depan kita. Kita nggak boleh pakai kekuatan kita sendiri. Yang ketiga, baru kita masuk fase di mana kita akan mengenal Dia sebagai kuasa, saudara. Ya, kita akan kenal Dia sebagai kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos, menerima Roh Kudus, atau menerima kuasa pada saat Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Firman ini ya dan amin, saudara. Firman ini betul-betul hidup, ayat ini betul-betul hidup. Ya. Yang pertama kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu Dia yang punya kuasa, bukan kita. Saya sedang ada di rumah sakit, saya itu operasi usus buntu.
Saudara sebagian sudah benar dengar ceritanya, saudara ya. Hari itu usus buntu saya itu pecah di dalam, saudara, sehingga membutuhkan operasi yang cukup panjang. Saya itu biasanya operasi usus buntu itu mungkin 10-15 menit, dan cuma butuh jahitan mungkin cuma beberapa sentimeter, 3 sentimeter saja mungkin, gitu kan. Tapi jahitan saya sampai 18 sentimeter, saudara ya. Ternyata saya itu operasinya sampai 4 jam, sampai biusnya itu hampir hilang, saudara. Dan dokter itu cerita, waduh Pak, Bapak itu tuh, kita tuh ususnya kita keluarin, perutnya kita bersihin, karena banyak banget itu pecahannya di dalam, jadi harus dibersihin, makanya operasinya lama. Makanya saya dengar gitu ya, saudara, karena kan saya di bius lokal gitu. Saya dengar waktu daging saya di black shak gitu kan, dokternya ngomong apa saya dengar, karena saya nggak bisa tidur waktu dioperasi. Dan setelah itu, saya itu cuma terbaring tanpa daya, saudara, di rumah sakit. Dan hari itu saya menyadari, oh iya ya Tuhan, tanpa Roh Kudus, daging manusia itu selemah itu. Jadi saya melihat, wah Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus itu kayak ngingetin saya, lihat tuh. Saya tiba-tiba diingetin waktu saya mimpin pujian, deklarasi begitu kuat. Aku tiba-tiba cuma ngingetin kayak gini, tanpa kuasa Roh Kudus, manusia itu hanya seonggok daging yang nggak bisa melakukan apa-apa, saudara. Tapi pada waktu ada Roh Kudus, kuasanya dinyatakan sedemikian rupa, maka kita berubah menjadi pribadi atau menjadi manusia lain, saudara ya. Dia yang berkuasa, bukan kita. Jangan dibalik. Kita yang dipimpin, bukan kita yang mimpin Roh Kudus. Dia yang punya mau, bukan kita. Dia yang ambil alih, dia yang take control. Dia yang duduk di kursi kemudi, dia yang bebas menentukan kemana arahnya kita berjalan. Jangan dibalik. Tetapi kamu akan menerima kuasa, saudara dan saya, kita akan terima kuasa pada Roh Kudus, pada waktu Roh Kudus turun atasmu. Waktu kita mengizinkan dia yang berkuasa dalam hidup kita, maka kita ini akan menjadi saksi, dimampukan untuk bersaksi, dimampukan untuk menginjil. Di Yerusalem itu berbicara tentang tempat kita tinggal. Yudea itu berbicara tentang kota. Samaria itu berbicara tentang bangsa. Bangsa-bangsa. Sampai ke ujung bumi. Dan buat saya ini real banget. Saya ngerasain pada waktu Roh Kudus itu turun sebagai kuasa dalam hidup saya. Dan mengizinkan pribadinya yang bekerja dan berjalan. Itu tiba-tiba Roh Allah itu membawa kemanapun dia mau. Dia mulai bawa saya dari kota ke kota. Dia mulai bawa saya dari provinsi ke provinsi. Dan dia mulai bawa saya dari bangsa kepada bangsa. Dan saya berdoa, setiap kita, mari kenali dia dan ingini dia juga sebagai kuasa. Tapi tentunya dengan sikap hati yang berkata, Tuhan, Engkau yang ambil alih. Bukan keinginan kita lagi. Keinginan manusia itu banyak dan terlalu liar, saudara. Tapi beranikah kita berkata, Tuhan, ambil alih hidupku, Tuhan. Saya nggak tahu Ibu Joel itu masih ingat atau tidak. Beliau itu pernah bilang sama saya waktu itu lagi di jalan, di mobil kalau nggak salah. Dan beliau itu berkata sama saya itu begini, Lis, kalau kamu nggak berani ambil pisau dan kamu potong, kamu bunuh setiap kedagingan, Roh Kudus nggak akan bisa berkuasa dalam hidupmu dan mengerjakan apa yang dia mau. Dan perkataan itu membuat saya itu merenung, saudara. Kalau kedagingan kita terlalu kuat, rohnya itu sangat gentle. Dia kan nggak bisa mengerjakan apapun. Kalau kita ini masih terlalu penuh dengan diri kita, waktu kita ini punya masalah, kita cari cara dengan cara kita sendiri, maka Roh Kudus nggak bisa bergerak dalam hidup kita. Karena dia itu pribadi yang gentle. Kuasanya hanya mengalir pada waktu dia diingini. Kuasanya itu dapat mengalir pada waktu ada hati yang tersungkur, merendah. Karena dia itu seperti air. Air itu turun ke tempat yang paling bawah. Kuasanya itu mengalir pada waktu kita berkata, Tuhan, ambil alih. Ambil alih. Ambil alih.
maka dia akan menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Ya, slide yang terakhir, tolong. Jangan sampai terbalik ya saudara. Kita tidak bisa memanfaatkan Roh Kudus. Roh Kudus itu nggak bisa dipaksa bekerja untuk kepentingan kita. Kita yang harus ngikut mengalir dengan kemauan dan kerinduan dia. Ada satu lagu yang mengatakan, Baruch haba, kalau boleh tolong dimainkan. Baruch haba. Lagu ini berkata bahwa Baruch haba b'shem Adonai. Yang mengatakan bahwa pada waktu dia mengetok di depan pintu dan kita memutuskan untuk membuka pintu menerima dia. Roh Kudus itu bukan tamu. Pada waktu kita membuka pintu, ketika kita berkata Baruch haba b'shem Adonai, kita berkata Roh Kudus masuk dan engkau berhak mengerjakan apapun juga di rumah. Engkau bukan tamu, tapi engkau adalah kuasa. Engkau raja, engkau yang berhak menentukan apa yang terjadi. Baruch haba b'shem Adonai itu berkata kita mengizinkan dia untuk lakukan apapun. Dan percaya saudara, pada waktu dia mulai mengerjakan hidup saudara dan saya, akan ada proses-proses yang terjadi. Dan pada waktu proses itu kelihatannya tidak enak, itu bukan karena dia jahat, karena dia menginginkan untuk kegoncangan terjadi dalam hidup kita. No, enggak. Tapi itu artinya dia sedang ingin memunculkan kebenaran saudara dan saya seperti fajar. Dia ingin memunculkan sebuah narwastu yang mewangi, sehingga dia harus pecahkan buli-buli itu dari hidup kita. Dan saya berdoa, setiap kita pagi hari ini, mari katakan sama Roh Kudus, ambil sebuah keputusan. Baruch haba b'shem Adonai, Roh Kudus, datang Roh Kudus, pimpin hidupku, berkuasa atas hidupku. Kau boleh kerjakan apapun. Boleh tolong Michelle bantu nyanyikan lagu ini. Katakan dari awal. Dan saudara dimanapun juga saudara berada, mari sembah Tuhan. Katakan Roh Kudus datanglah, penuhi kami. Boleh nyanyikan dalam bahasa Indonesia, katakan Roh Kudus. Roh Kudus datang, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Katakan di tempatmu masing-masing saudara. Show your mercy and your grace. Holy Spirit. Katakan Baruch haba. Baruch haba. Roh Kudus. Baruch haba. Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Ora posyata. Ora posyata. Boleh tunggu sebentar. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Waktu kita nyanyi Baruch haba, saya tiba-tiba rasain Roh Kudus itu ngalir, saudara. Saya nggak cuma rasakan itu di kamar saya aja. Menurut saya nggak cuma di kamar saya. Tapi saya bisa rasakan bahwa itu mengalir di tempat saudara masing-masing, di kamar saudara, di ruangan saudara saat ini. Bolehkah pejamkan matamu dimanapun kau berada? Dan Firman-Nya berkata, firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus ini yang menolong kita, membantu kita untuk kita bisa mencintai Bapa lebih lagi.
Roh ini yang menolong kita untuk masuk dalam keintiman kepada Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Roh Kudus ini yang menolong kita untuk hati kita bisa menampung kerinduan Bapa. Amin Tuhan. Sekali lagi, biar pagi hari ini minta Roh Kudus. Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk menolong kita bisa mencintai Tuhan kita lebih lagi. Ya Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Ya Tuhan. Baru haba, baru Ya haba. Mari hembuskan, hembuskan, hembuskan Tuhan. Tolongi kami di zaman kami untuk kami bisa mencintai Bapa kami. Ya Tuhan. Tolongi kami untuk kami bisa menyatu dengan Bapa Ya Putra Tuhan. sendiri. Biar Engkau yang membangkitkan penyembah-penyembah. Biar Engkau yang membangkitkan pencinta-pencinta Tuhan. Hatiku mencintai Engkau Biar Engkau membangkitkan bencana-bencana. Tanah liat yang akan dialiri dengan kuasa Roh-Mu. Biar ada sebuah curahan Roh-Mu pagi hari ini. Mari Tuhan, mari Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang mengalir seperti sungai
Shakana Rabo. Shower down your glory, shower down your grace. Let your holy presence fill this place. Ada yang saya sangat suka. Hari-hari ini saya sedang belajar semua buku tentang Roh Kudus, saya sedang pelajari. Mulai dari Smith, mulai dari Catherine Kuhlman, mulai dari John Gillick, Watchmeni, bahkan Reinhard Bonnke, semua yang bicara tentang Roh Kudus. Saya sedang belajar dari kata Tuhan, aku mau kenal Engkau lebih lagi. Ada satu yang Reinhard Bonnke katakan, seringkali kita ini kalau datang kepada Roh Kudus, kita pikir dia ini menjadi seperti minuman yang ada di dalam botol, yang kita akan bisa nikmati pada waktu kita mau. Kita tidak sedang datang pada sungai. Kita pikir Roh Kudus akan kita bisa nikmati pada waktu hidup kita ini mulai berubah. Hidup kita ini mulai kudus. Hidup kita ini mulai berkenan. Hidup kita ini mulai punya pengertian. Nanti kalau aku sudah diberkati, aku akan bisa berjalan dengan Roh Kudus lebih lagi. Tapi dia berkata, Roh Kudus itu bukan minuman di dalam botol. Dia akan yang menyegarkan engkau di saat haus. Nanti, bukan nanti. But now. Now. Dikatakan, engkau seringkali kalau air di dalam sungai itu enggak engkau nikmati now, sekarang. Maka engkau tidak akan pernah bisa menikmati sungai itu. Seringkali kita menganggap Roh Kudus itu menjadi seperti minuman di botol yang akan menyegarkan di saat kita butuh nanti. Tetapi yang dia mau hari ini, now. Seberapa engkau membutuhkan dia, seberapa engkau hidupmu mau terconnecting. Sekali lagi, mari Tuhan Roh Kudus, Engkau sungai kehidupan. Bukan pada waktu kami sudah baik, bukan pada waktu hidup kami cukup kudus, bukan pada waktu kami cukup punya pengertian untuk mengalir bersama dengan Engkau. Tapi kami datang ke sungai ini. Kami datang ke sungai ini. Dan mari Roh Kudus, jamah kami now, jamah kami now. Engkau yang menolong kami punya pengertian. Engkau yang menolong kami mencintai Bapa lebih lagi. Engkau yang menolong kami sampai terjadi
setiap tangan di hati kita. Tuhan Roh Kudus, temukan rumah yang kau sukai, your dwelling place. Sekali lagi Tuhan, di masa-masa seperti kami hidup ini, kami tahu kami sangat butuh Engkau. Mari bersihkan sampai Engkau menemukan setiap rumah yang menyukakan hatimu, yang berkenan di hatimu. Sampai hati kami, let my heart be the temple. Biar ini menutup berkat sepanjang hari ini. Let my heart be the temple. Let my heart be the temple of your Mari spirit. tinggal ya Roh Kudus. Let Mari my tinggal ya Roh Kudus. feel the warmth of your embrace. Aku cuma yang Engkau di bumi dan di surga. Let me be a holy habitation. Mari tinggal ya Roh Kudus. Where your spirit is pleased to dwell. Mari tinggal atas pemimpin bangsa kami. Mari tinggal atas orang-orang yang berdiri di atas gunung-gunung di bangsa ini. My spirit feel the warmth. Maka aku akan lihat bangsaku yang baru. Mari tinggal ya tinggal setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan-Mu. Yesus. Yes, terima kasih Tuhan, terima Your kasih. glory, Mari siapkan lebih lagi. the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hamba tahu buat kami ini To know makin mengenal Engkau dan merindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau bukan teori, to offer Engkau tidak bisa dideskripsikan. Tapi buat hati kami ini mengenal-Mu. Buat hati kami mengenal-Mu lebih lagi. with your spirit once again. Bapak Ibu semuanya, saya rindu kalau Bapak Ibu punya buku jadi dari Robert Liard dan 12 Jenderal, atau mungkin buku-buku dari semua yang tokoh-tokoh yang lama, Catherine Kuhlman, Benin, siapapun juga hari-hari ini baca. Karena saya buat Bapak Ibu yang mau boleh kirimkan alamat, nanti kami akan mengirimkan satu tokoh yang Bapak Ibu bisa pelajarin. Karena Jumat nanti saya rindu untuk menurunkan setiap jubah-jubah yang akan melengkapi kita. Jubah-jubah dari para pendahulu, jubah-jubah para rasul, jubah-jubah yang akan itu kita perlu untuk menyelesaikan destiny kita. Kita perlu diperlengkapi untuk kita bisa menyelesaikan yang Tuhan mau untuk bangsa ini. Sekali lagi
Buat Bapak Ibu yang mau, boleh chat, hubungin kami, dan kami akan mengirimkan fotokopi. Ada John Gilek, ada Amy Sample McPherson, ada Maria Ether, ada Jeko, ada begitu banyak. Buku ini menjadi makanan saya pada waktu saya lahir baru, dan saya sungguh-sungguh setiap kali saya makan, saya ambil, saya baca buku itu, roh saya tuh selalu di refresh, dan saya berkata, Tuhan, kalau Engkau bisa pakai orang-orang itu, Engkau bisa pakai mereka, Engkau juga sama Tuhan. Ini bait yang Engkau bisa pakai Tuhan. Ini bait yang Engkau bisa tinggal di tempat. Mari buat semua yang punya kerinduan, kirimkan alamat. Kami akan mengirimkan minggu ini, dan Bapak Ibu ambil waktu untuk membacanya. Dan ayo buat hari Jumat, siapkan diri kita untuk terima jubah-jubah yang baru. Terima kasih buat pagi hari ini sekali lagi. Buat siapapun juga yang bergabung bersama, saya rindu ajak lebih banyak lagi. Siapapun juga boleh, pengusaha, siapapun, kita perlu open heaven. Karena hari-hari ini kita tidak bisa melakukan tugas pekerjaan kita, melayani, mengajar, berbisnis, memimpin, menduduki gunung-gunung tanpa rohnya yang menolong kita. Terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Joel. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Terima kasih semua. Terima kasih. Tuhan berkati. Bapak Ibu, untuk yang mau daftar buku, saya sudah taruh nomor WhatsApp-nya di chat. Tolong dikirim alamatnya ke sana ya Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.